Halo teman-teman, banyak orang bertanya ke gue ya, gara-gara sekarang kan lagi banyak isu NIK bakal jadi NPWP, kemudian orang yang tidak punya NPWP bakal di NPWP-kan secara jabatan ya. Itu benar teman-teman ya, itu benar ya. Jadi kalau lu sudah punya NIK, punya KTP tetapi belum punya NPWP, kemudian ketahuan lu punya penghasilan, punya harta, lu akan di NPWP-kan. Alias dikasih NPWP secara jabatan, dipaksa punya NPWP ya. Itu betul terjadi. Dan banyak orang bertanya, "Gua punya harta nih, gua belum punya NPWP atau gua baru punya NPWP, tetapi gue sudah punya harta banyak." Oke, banyak itu maksudnya miliar-miliaran gitu ya, atau berapa ratus juta gitu kan. Nah, mereka bertanya nih, bagaimana pajaknya? Oke, sebenarnya sih orang ini sudah tahu bahwa dia mesti bayar pajak gitu ya, cuman bagaimana strateginya supaya bayar pajak itu lebih murah dan sebagainya gitu kan, atau kalau perlu nggak usah bayar pajak gitu. Nah, di sini gua akan bahas teman-teman ya. Gue akan sharing aja supaya teman-teman bisa lihat, yang gue tulis ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita mesti paham dulu, pajak itu adalah atas penghasilan, teman-teman ya. Pajak itu bukan atas harta, pajak itu atas penghasilan, oke. Jadi, yang namanya PPH, itu kan PPH ya, pajak penghasilan ya. Nah, bukan pajak atas harta. Jika lu punya penghasilan, maka lu bayar pajak. Simpel ya. Jika tidak ada penghasilan, maka tidak tidak ada pajak. Simpel, teman-teman ya. Nah, harta itu tidak kena pajak, teman-teman. Tidak ada pajak atas harta di Indonesia, nggak dikenal. Kecuali dalam masa-masa teks amnesti atau PPS. Yang kemarin tuh, kan ada PPS, ada teks amnesti gitu kan. Nah, dalam TA atau PPS, hartalah yang menjadi objek atas pajak. Tetapi di luar itu, dalam sehari-hari kita ya, normal-normal kita aja tuh, harta itu tidak kena pajak. Yang kena pajak adalah penghasilan. Jadi clear teman-teman ya, lu mesti paham ya. Jadi pertanyaannya adalah bukan harta lu berapa pajaknya nanti, bukan. Pertanyaannya adalah berapa penghasilan lu, gitu teman-teman ya. Tetapi kan otomatis tentu saja penghasilan berhubungan dengan harta, oke? Ada penghasilan barulah ada harta, gitu kan. Nah, sekarang kita mesti paham jenis-jenis penghasilan. Jadi penghasilan itu ada beberapa macam teman-teman ya. Ini gua rangkum menjadi 5 ya. Yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan. Artinya, lu adalah seorang karyawan di sebuah kantor. Karyawan tetap nih ya, pegawai tetap di sebuah kantor, maka lu kena PPh orang pribadi progresif yang 5%, 15, 25, 30%. Begitu teman-teman ya. Nah, jenis yang kedua adalah penghasilan dari pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu seperti apa? Seorang profesional, konsultan pajak, konsultan hukum, pengacara, notaris, kemudian artis, kemudian agen MLM, agen asuransi. Pokoknya yang bukan pegawai tetap di sebuah perusahaan, tetapi dia menerima penghasilan dari sebuah perusahaan, maka itu adalah pekerja bebas. Nah, ini sama nih, kena PPh orang pribadi progresif ya, sama saja. Yang ketiga, penghasilan PPh final, oke. PPh final itu contohnya apa? Kayak lu punya bangunan lu sewakan, atau lu punya bangunan tanah lu jual gitu ya, atau lu punya deposito ada bunganya, deposito, SBN dan sebagainya. Ini kena PPh final ya, termasuk pedagang UMKM 0,5%. Ini jenisnya kelompok, PPh final. Oke teman-teman ya. Nah, jadi penghasilan PPh final ini, tarif pajaknya itu berbeda-beda. Kalau sewa 10%, kalau jual tanah bangunan 2,5%, kalau deposito 20%, SBN 10%, kalau pedagang UMKM itu 0,5%. Jadi beda-beda teman-teman ya. Nah, yang keempat adalah gimana kalau penghasilan dari luar negeri? Mungkin lu bekerja di luar negeri, atau lu mungkin, dagang di luar negeri, atau apapun di luar negeri, itu kena PPh orang pribadi progresif, teman-teman ya, progresif. Walaupun di luar negeri sudah dipotong pajak teman-teman ya, nanti bisa dikreditkan kok nilai pajak yang sudah dipotong di luar negeri, oke. Tetapi bukan berarti lu di luar negeri kemudian lu nggak kena pajak di Indonesia, tidak ya, lu tetap kena pajak di Indonesia dengan perhitungan tarif pajak di Indonesia, cuman yang sudah dipotong di luar negeri nanti boleh dikurangkan, gitu teman-teman ya. Nomor 5. Penghasilan yang bukan objek pajak. Oke, contohnya apa? Lu dapat hibah dari orang tua, atau orang tua meninggal dapat warisan, atau prive dari sebuah CV, atau bunga reksadana, atau klaim asuransi. Mungkin lu sakit, kemudian ada klaim asuransi gitu ya. Itu adalah bukan objek pajak. Apakah itu penghasilan atau bukan penghasilan? Jawabannya adalah penghasilan. Teman-teman ya, itu adalah penghasilan. Tetapi dia bukan objek pajak.
gitu teman-teman ya. Nah, jadi banyak orang berpikir, "Kan gue dapat hibah, berarti kan gue tidak punya penghasilan." Oh enggak teman-teman ya, hibah adalah penghasilan, gitu. Banyak orang berpikir, "Kan rumah gua ini dari orang tua gua, bukan dari penghasilan gua." Nah itu salah teman-teman ya. Warisan juga adalah penghasilan, cuman penghasilan kategorinya adalah penghasilan yang bukan objek pajak, gitu teman-teman. Nah jadi sekarang, pertanyaan pertama yang mesti kita bahas adalah harta yang lu punya itu berasal dari mana? Gitu ya. Nah, harta yang Anda miliki itu kan nggak turun dari langit ya. Nggak tiba-tiba lu dapat rumah gitu turun dari langit kan enggak teman-teman ya, pasti ada sumbernya. Nah, jadi ketika orang bikin NPWP pertama kali, dia tanya ke gua mesti bayar pajak berapa? Nah, pertanyaan gua adalah, harta yang dia miliki itu berasal dari mana? Oke, ada 3 sumber nih. Yang pertama, jika berasal dari pekerjaan atau pekerjaan bebas, dalam negeri ataupun luar negeri, sudah ataupun belum dipotong pajak, maka ini perlu diperhitungkan pajaknya, ya, sesuai dengan tarif pajak di Indonesia, gitu. Nah, nanti nih, berapa nilai PPh yang seharusnya terhitung nih, dikurangilah dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan tempat lo bekerja, di dalam maupun luar negeri. Begitu, teman-teman. Yang kedua, jika berasal dari warisan ortu. Sekarang apa bedanya warisan dengan hibah ya? Warisan itu orang tua meninggal kasih ke kita. Kalau hibah, orang tua tidak meninggal, dia kasih ke kita. Oke, bedanya ya. Nah, kalau ini dari warisan, maka tidak usah bayar pajak, ya. Buktikan dengan dokumen warisannya, mesti ada dokumennya bahwa ada akte warisan atau surat wasiat atau keputusan pengadilan mengenai warisan. Itu wajib ada, teman-teman ya. Kalau nggak ada ya, lu ngomong doang dong warisan gitu. Yang ketiga, jika berasal dari hibah orang tua, artinya orang tua masih hidup terus kasih kita. Ini juga sama teman-teman ya, tidak usah bayar pajak. Buktikan dengan dokumen hibah ya. Nah, bisa bikin surat hibah, boleh bawa tangan, boleh notaris ya, tidak wajib notaris. Tetapi harus sudah dilapor di SPT orang tua, teman-teman. Beda dengan warisan ya. Kalau warisan itu orang tua nggak peduli sudah atau belum lapor. Tetapi kalau hibah itu harus sudah dilapor di SPT orang tua, gitu. Nah, jika dari hibah orang tua, tetapi orang tua tidak lapor di SPT gimana? Nah, maka kita nih sebagai anak, kita aja deh yang kita akui penghasilan sendiri, nggak usah bilang hibah, kita akui ini penghasilan gua pribadi dan kita bayar pajaknya, gitu. Supaya lu nggak usah repot, orang tuanya ya, pembetulan lagi repot kan. Nah, sekarang kita masih paham ada 2 prinsip penting teman-teman ya, dalam penghasilan PPh ini. Harta yang diperoleh sebelum tahun 1985, ada bukti ya, nggak cuma ngomong doang ya, itu tidak kena pajak, sesuai dengan Undang-Undang TA tahun 2016. Paham ya teman-teman ya? Harta diperoleh sebelum 1985, ada buktinya, tidak kena pajak lagi. Langsung lu laporkan di SPT terbaru, beres. Yang kedua, harta yang diperolehnya, dibelinya, lebih dari 5 tahun yang lalu, oke? Lebih dari 5 tahun yang lalu, dan ada bukti teman-teman ya, ada bukti ya, dan Anda tidak ikut TA dan tidak ikut PPS, nah ini juga sudah kadaluarsa pajak. Bisa langsung lu masukkan ke SPT tahunan terbaru ini, oke? Tetapi ada bukti, teman-teman ya, kalau lu punya rumah, lu bisa buktikan bahwa lu sudah bayar di mungkin 2015 atau 2016 gitu ya, sudah lebih dari 5 tahun yang lalu, oke? Tetapi uang tunai boleh nggak? Menurut gua nggak bisa uang tunai. Tiba-tiba nih, lu ngaku uang tunai 10 miliar, tetapi dari mana penghasilannya? "Oh, saya kerja nih 15 tahun yang lalu," gitu ya. Nggak bisa teman-teman ya, menurut gua nggak bisa kalau uang tunai. Lu mesti punya bukti dokumen, oke? Contoh rekening, rekening itu ada historinya kan, rekening itu dibuka di tahun berapa, uang sudah terkumpul di tahun berapa, sekian angkanya. Itu bebas pajak kalau sudah lebih dari 5 tahun yang lalu, gitu. Tetapi kalau uang tunai gua rasa nggak bisa. Nah, saat ini nih, 2024, harta perolehan 2018 sudah kadaluarsa, pemeriksaan pajak. Artinya sudah tidak usah kena pajak lagi, oke? Jadi kalau lu punya harta yang diperoleh sebelum 2018, 2018 atau sebelumnya, kemudian lu baru punya NPWP sekarang, nah maka harta itu langsung lu masukkan ke SPT terbaru, boleh. Nah, khusus harta-harta yang perolehan 2019 ke 2024, lu langsung masukkan sebagai penghasilan dan bayar pajaknya. Gitu teman-teman ya. Sekarang contoh perhitungannya nih, contoh perhitungan ya. Ini yang sederhana aja ya. Contoh, Anda bekerja mungkin di Amerika lah, di Australia lah, di mana gitu ya, sebagai karyawan dan Anda sudah dipotong pajaknya, contohnya.
Oke. Contoh, selama 10 tahun lu kerja nih ya, terkumpullah uang 2 miliar. Contohnya begitu. Di sana Anda sudah dipotong pajak, contohnya mungkin 10% gitu ya. Jadi dari 2 M lu sudah dipotong 200 juta gitu ya. Nah, mesti ada bukti potong teman-teman ya, harus ada bukti potong, kalau nggak ada bukti potong ya nggak bisa, oke. Jadi penghasilan 2 miliar dipotong 200 juta sehingga lu dapat netnya itu 1,8 M, oke. Nah, maka kita perlu hitung nilai pajak atas penghasilan 2 M ini sesuai dengan undang-undang di Indonesia dong. Nah, kemudian dikurangkan dengan pajak yang di luar negeri tersebut ya, mekanisme PPh 24. Oke, kita hitung. Penghasilan lu kan 2 miliar, kurangi PTKP 54 juta contohnya ini ya, TK0 ya. Maka PKP-nya, penghasilan yang kena pajak adalah 1,9 ini kan. Kita hitung nih level 1, level 2, level 3, level 4 ya. 60 juta kena 5%, 190 15%, ini kemudian 20%, 30%. Nah, hitung pajaknya. Total pajak yang mesti lu bayar 527 juta, oke? Ini jika dianggap penghasilan 1 tahun, oke? Tetapi kalau lu mau bikin 10 tahun boleh nggak? Jawabannya boleh. Kalau lu 10 tahun kan berarti setahun cuma 200 juta tuh. Setahun cuma penghasilan 200 juta, lu cuma kena tarif yang 2 ini, yang level 15%, lebih murah. Cuman lebih repot kalau lapor 10 tahun mundur, teman-teman ya. Nah, ini hitungannya mudah aja yang untuk 1 tahun. Jadi dari penghasilan 2 M, lu mesti bayar 500 juta. Nah, kurangilah dengan yang sudah dipotong nih, kredit pajak PPh 24 yang sudah dipotong oleh perusahaan, anggaplah 200 juta ya. Nah, maka yang perlu lu bayar sekarang ini adalah 327 juta, oke. Ditambah denda kira-kira 30%, ini 98 juta. Total potensi yang mesti lu bayar adalah 400 juta, teman-teman ya. Ini adalah potensi yang mesti lu bayar. Nah, kalau lu tidak mau bayar ini, maka lu mesti lapor SPT mundur. Mundur mungkin 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun mundur, lu lapor mundur, oke? Setiap tahun itu lu hanya kena mungkin 5% atau 15% gitu, tapi nggak kena yang 25, nggak kena 30. Itu akan lebih hemat, lebih murah, bisa jauh lebih murah pajaknya. Cuman lu lebih repot lapor mundur 10 tahun. Nah, solusi lainnya, lu mengaku sebagai pedagang, pedagang UMKM nih ya, bisa profit 30%. Nah, tetapi tidak recommended teman-teman ya, ini sulit dibuktikan. Nanti kalau orang pajak tanya, "Mana buktinya lu dagang?" Gitu, repot teman-teman ya. Nah, lebih baik jujur aja deh gitu ya, kita bayar pajak sesuai aturan yang berlaku. Hati lu tenang, makan kenyang, tidur nyenyak teman-teman ya. Itu ya teman-teman. Gimana kalau dalam negeri penghasilannya? Menurut gua sama aja prinsipnya ya, hitung pajaknya, kemudian kurangi dengan PPh yang sudah dipotong oleh perusahaan Anda. Sama prinsipnya, untuk orang-orang yang baru punya NPWP. Nah, gimana kalau lu tidak punya bukti potong? Maka teman-teman tidak ada kredit pajak. Walaupun lu sudah dipotong nih ya, walaupun lu sudah dipotong oleh perusahaan, tetapi nggak ada bukti potong. Ya sudah, dianggap tidak ada kredit pajak, gitu ya. Nggak boleh dong lu ngomong, "Gua sudah dipotong sama perusahaan gua, tetapi nggak ada bukti potong." Ya nggak bisa begitu dong ngomongnya, oke? Jadi kalau ada bukti potong, maka ada kredit pajak. Kalau nggak ada bukti potong, maka tidak ada kredit pajak, oke? Sekarang gimana kalau, pedagang ya? Kalau pedagang, kan tadi kan penghasilan pekerjaan atau pekerja bebas. Gimana kalau pedagang? Contoh, harta yang terkumpul 2 M, contohnya nih ya, harta terkumpul 2 M, Anda dagang selama 5 tahun. Setiap tahun lu terkumpul uang 400 juta nih masuk ke rekening, oke. Maka ini contoh contoh sederhana teman-teman yang perhitungan sederhana, tetapi yang benar mungkin berbeda ya. Contoh, lu punya omset 2023 2 M, 2022 2 M. Contoh teman-teman ya, 2 M ini adalah omset dagang teman-teman ya. Profitnya 30%. Contohnya apa? Contoh lu dagang pakaian gitu ya, dagang pakaian kan profit sekitar 30% sesuai dengan KLU ya, tabel KLU di Plat 17 tahun 2015, oke. Nah, sehingga keuntungan lu itu 30% 600 juta dong, 600 juta setiap tahun. Apakah ini bisa langsung masuk ke harta? Nggak bisa dulu, ya kurangi dulu biaya hidup teman-teman ya, anggaplah biaya hidup 200 juta deh setahun, oke. Sehingga net untuk menambah harta adalah 400 juta, oke. 400 juta ini kalau kita kumpulin selama 5 tahun, kita sum ya, nah, dapatlah 2 miliar. Beginilah caranya untuk lu melaporkan harta 2 miliar tersebut, dengan cara lapor mundur SPT 5 tahun ke belakang, oke? Boleh nggak dilapor hanya setahun saja? Nggak bisa. Kalau langsung lu lapor setahun, maka omsetnya adalah 10 miliar. Lu jadi PKP, nggak bisa, oke? Maka wajib lapor mundur. Bagaimana pajaknya? Pajaknya adalah PPh, final 0,5% dong, 10 juta nih ya, dari omset ya, omset kalikan 0,5%.
dapatlah angka total 50 juta. Inilah pajak yang mesti lu bayar, 50 juta untuk 5 tahun. Berapa dendanya? Denda sekitar 48%. Ini kira-kira aja ya, 24 juta. Total potensi 74 juta yang mesti lu bayar. Oke, teman-teman? Nah, kita bandingkan 74 juta dengan yang di atas tuh. Tadi kan di atas itu 400 juta ya, 426 juta atau bahkan 500 juta nih ya, 527 juta dibandingkan dengan 74 juta. Maka jauh lebih murah lu menggunakan PPh sebagai pedagang, gitu kan teman-teman. Nah, makanya dunia pedagang tuh sangat murah pajaknya sebenarnya dibandingkan dengan mereka-mereka yang, bukan pedagang ya, karyawan atau pekerja bebas itu luar biasa tinggi pajaknya. Lebih murah kalau pedagang, gitu teman-teman ya. Jadi Anda pedagang jangan komplain lagi sama pajak ya, sudah murah pajak Anda. Gitu ya. Nah itu teman-teman, cara perhitungannya. Jadi bagi teman-teman yang tiba-tiba baru bikin NPWP kemudian punya harta banyak, yang pertama jangan disembunyikan hartanya ya. Banyak orang berpikir, "Aduh, kalau gue mesti bayar pajak gue sembunyiin ah." Nggak bisa teman-teman ya. Semua rekening kita sudah ada di tangan orang pajak. Jadi sudah nggak bisa lu sembunyiin harta kita. Kecuali lu pegang emas atau lu pegang uang tunai, itu aman lah, ya kan. Yang kedua adalah, bayarlah pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Oke, kenapa begitu? Jangan sampai nih ya, lu ketemu konsultan pajak itu bisa membantu lu mengatur, oke, mengatur ya, yang harusnya bayar 500 juta, lu bayar menjadi cuma 70 juta, oke, lebih murah dong. Tetapi lu akan terbiasa teman-teman, lu akan terbiasa, "Oh, gue bisa ngakalin nih, kalau gue bisa akalin sekarang, maka gue bisa akalin lagi nanti." Sehingga kita tuh menjadi terbiasa menjadi orang nggak patuh, gitu ya. Nah, lebih baik lu bayar pajak apa adanya, lu rasakan rasa sakitnya, tetapi lu berkomitmen, "Ke depan gue nggak mau lagi langgar aturan, ke depan gue menjadi orang yang bener." Gitu teman-teman ya. Nah itulah itulah disebut sebagai efek jera. Efek jera tetapi kan, berdasarkan keinginan sendiri gitu ya, bukan yang dihukum gitu teman-teman. Itu teman-teman ya untuk, eee, seorang baru, orang pribadi yang punya NPWP tiba-tiba dan punya harta banyak ya. Dan itu sudah nggak terhindarkan teman-teman ya. 1 Juli nanti semua database sudah masuk ke pajak, sudah nggak terhindarkan teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita promo dulu nih ya, menjelang akhir bulan Februari nih, kita masih mau promo untuk yang namanya akunting UMKM. Kita masih ada program akunting UMKM dimulai di bulan Maret nanti hari Jumat ini ya, hari Jumat tanggal 1 Maret, yaitu pelatihan untuk bantu teman-teman menguasai akunting UMKM yang mudah-mudah saja ya untuk orang-orang yang mau mau upgrade dari orang pribadi biasa menjadi seorang pengusaha di PT, CV, atau badan gitu ya. Nah, sehingga Anda butuh pembukuan. Kalau lu butuh pembukuan, maka lu perlu akunting lengkap. Nah, akunting lengkap ini sudah kita setting dan atur supaya lebih mudah, lebih gampang, lebih sederhana untuk Anda semua, oke? Teman-teman tinggal manfaatkan masa promo ini ya di www.akuntingumkm.com. Oke, www.akuntingumkm.com ya, bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. akuntingumkm.com untuk bergabung sana, guys. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.